Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami teman-temanku semua. Semoga kita diberi keselamatan, rezeki yang barokah oleh Allah Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi teman-teman komentar dari salah satu teman kita. Itu mengenai pucuk kuning. Mas, gimana kok itu penyebabnya apa ya Mas? Kok bisa terjadi pucuk kuning? Nah ini saya sedemikian juga berpikir, oh iya kenapa ya? Mari kita ulik sama-sama teman-teman. Ternyata ini yang saya alami itu ya, yang saya alami secara dari saya pribadi lah. Itu kemungkinan nomor satu itu perakarannya terserang bakteri teman-teman, nomor satu. Terus yang kedua, nah ini teman-teman, ini saya amati secara demikian itu malah sederhana teman-teman. Biasanya kita menimbun tanah, ya kan, kita menimbun tanah dekat terlalu, kan kita menimbun tanah, batang ini belum siap ditimbun teman-teman. Itu mengenai analisa saya ya. Nanti kita ulik sama-sama lah. Karena apa? Sewaktu ini masih hijau, ini mengeluarkan cairan teman-teman. Ini mengeluarkan cairan dan itu kalau ini mengeluarkan cairan, otomatis dia munculnya jamur-jamur yang membuat ini terkena pucuk kuning. Nah ini berarti secara tidak langsung pucuk kuning bisa disebabkan dari akar, kedua dari kesalahan kita sendiri teman-teman, bukan dari tanahnya. Itu kalau pengamatan saya teman-teman. Karena kita kan kadang berpikir banyak pepaya dibiarkan saja malah tidak terjadi pucuk kuning, tapi kalau dirawat yang bagus malah ada yang pucuk kuning. Seperti kita biarkan sajalah, itu malah tidak terjadi pucuk kuning. Sedangkan kita yang pupuk, kita timbun tanah, kita rawat bagus, malah terjadi pucuk kuning. Oke, itu. Dan ini juga kemarin teman-teman, ini juga kasusnya itu setelah saya timbun tanah. Ini dulu kan terkena pucuk kuning teman. Setelah terkena pucuk kuning itu malah terjadinya setelah saya timbun tanah. Setelah saya timbun tanah, kemungkinan batang ini belum begitu tua teman-teman. Dia kalau tua itu bagus, dia tidak mengeluarkan cairan seperti ini. Ini sudah tua. Dalam arti kata tua itu sudah menguning teman-teman, ya kan? Kita lihat ini, coba ini kan masih hijau, belum begitu tua. Ini jadi dia mengeluarkan cairan, jadi ini belum siap. Istilahnya kalau anak kecil masih tipis kulitnya. Itu satu. Jadi kemungkinan ini juga teman-teman. Ini memang sengaja malah tak kuai gini biar dia ada angin. Nah itu teman-teman. Dan ini, nah ini teman, ini ada pucuk kuning, ya kan? Ini ada pucuk kuning, malah itu setelah saya timbun tanah. Mungkin ini juga belum begitu tua waktu saya menimbun tanah. Tapi kalau udah segini sih agak repot ngurus ini teman-teman. Kemungkinan nanti juga tak pangkas akar sih. Ini solusinya hanya pangkas akar. Nah seperti itu teman-teman. Seperti ini.
Ini memang masih muda teman-teman, masih muda, jadi dia kalau mengeluarkan semacam kayak embun gitu loh. Masih muda, belum tua. Beda kalau tua, kalau ditimbun itu bagus. Ini sekedar masukan teman-teman, kan ada yang berkomentar, saya juga berpikiran, kenapa ya kan gitu. Teman itu nanam, maksud hati mau menimbun, tapi terkena pucuk kuning semua. Itu berarti kita harus jeli saat melakukan penimbunan tanah teman-teman. Usahakan penimbunan tanah batang waktu siap. Dalam arti kata siap, udah agak tua. Kita hanya ginikan aja teman-teman. Kita kalau kemarin yang saya lakukan banyak terjadinya pucuk kuning, justru malah kemungkinan saya salah di penimbunan tanah teman-teman. Jadi batang belum siap atau dia masih muda gini, saya timbun. Lalu muncullah dia semacam cairan gitu loh teman-teman. Embun menjadi bakteri, menjadi jamur, dan itu berbakteri. Kita ternyata kesalahan bukan di tanahnya teman-teman. Mungkin kalau saya pribadi ya, mungkin di teknik kita yang kurang tepat. Kita ambil contoh seperti ini teman-teman. Antara ini sama itu usianya kan udah berbeda dari batang, ya kan. Ini sama-sama kita timbun, tapi tidak seperti itu teman-teman. Kemarin kan tak timbun, maksud hati itu untuk penyuburan, untuk menggemburkan, untuk menyuburkan batang pepaya ini. Dan kalau ini sih udah lumayan. Ternyata setelah diuruk itu memang, nah ini loh teman-teman, ada semacam cairan. Kita lihat dari dekat teman-teman. Baik, kita lihat sama-sama untuk memperjelas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lihat dari jarak dekat teman-teman. Jelas ya. Kita dekatan lagi. Ini ternyata memang mengeluarkan ada, nah ini loh cairan teman-teman, dia mengembun ya kan. Ini kalau dibiarkan, ini untung dia sudah mulai tua, tapi kalau kecil dilakukan pemupukan terlalu dini, ini masih hijau, kemungkinan yang bisa terjadi itu terkena pucuk kuning. Seperti ini teman-teman. Untuk kita kupas sama-sama, bisa terjadi itu. Nah terus kita bisa uruk lagi tipis-tipis biar kita lihat. Kalau yang tidak diuruk sama sekali, hanya diuruk-uruk tipis, bahkan akarnya kelihatan seperti ini teman-teman, ya kan, itu malah aman, dia subur, ya kan teman-teman. Bisa kita lihat, ini akar malah kelihatan teman-teman, kelihatan.
ini malah aman. Jadi kemungkinan terjadinya terkena pucuk kuning itu bisa disebabkan dari perakaran, kandungan tanah yang kurang bagus, banyak bakteri atau virus-virus apalah, aku nggak tahu. Dan bisa juga, tak ambakan dulu teman-teman, bungkus. Dan bisa juga malah dengan kesalahan kita, teknik kita yang kurang tepat. Mau maksud hati menimbun tanah biar dia batangnya besar, biar gemuk, tapi malah terjadinya pucuk kuning teman-teman. Oke, semoga tip ini bermanfaat ya teman-teman. Bukan maksud saya menggurui ya, karena ini kita mengulik sama-sama, kita belajar bersama. Karena saya juga terjadi kesalahan waktu penimbunan tanah. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang dan Pak Amri pergi ke pasar beli kedondong. Kalau informasi ini bermanfaat, boleh di subscribe dong. Oke, sukses kawan.